Tiba-tiba kita langsung masuk peringkat 10 besar SWF dunia begitu kan. Ya memang bisa dikatakan menjadi game changer, tapi jangan dilihat dalam 1 tahun 2 tahun ya, tapi ke depan begitu. Dan antara ini memang harus diberi independensi untuk katakanlah dalam konteks investmentnya kayak apa begitu ya, supaya memang benar-benar profesional begitu. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Prinsip yang sama akan menjadi fondasi dalam pengelolaan Danantara Indonesia. Oke ya, baik ya, memang Danantara ini ya bisa dikatakan ide baru ya begitu yang katakanlah ada di pemerintahan Pak Prabowo ini. Ya kalau secara umum sebetulnya kalau ini bisa dikatakan salah satu bagian yang diperlukan untuk mendorong perekonomian dalam jangka panjang utamanya ya, ya saya sepakat aja begitu bahwa ada ide-ide katakanlah untuk bagaimana mengoptimalkan perekonomian termasuk dengan membentuk SWF gitu ya dengan nama Danantara ini. Saya rasa itu memang salah satu ide menarik begitu ya. Tapi tentu nanti di dalam pelaksanaannya untuk memastikan bahwa nanti tujuan Danantara ini ya untuk mencapai tadi ya katakanlah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, berkontribusi dalam ya ekonomi yang berkelanjutan dan jangka panjang itu bisa terjadi begitu. Nah, untuk memastikan itu kan tidak cukup hanya kemudian kita membentuk institusinya ya. Ya, kalau dibilang ketinggalan, ya sebetulnya memang ketinggalan ya, bisa dikatakan begitu. Karena sebetulnya mengutip dari idenya saja kan itu udah dari zaman dulu Pak Sumitro udah pernah menyampaikan itu gitu. Itu udah jauh-jauh ya waktu periode Orde Baru. Terus yang kedua, pada faktanya sebetulnya SWF itu adalah suatu ya bentuk salah satu bentuk institusi untuk investasi ya, itu memang sudah 100 tahun lebih begitu. Jadi sudah lama sekali ya dari berbagai negara ya yang kita kenal ada di Norwegia ya, di China, terus kemudian juga ya termasuk Singapura, Malaysia ya yang sering disampaikan itu pelajari dan juga bisa kita contoh begitu dan kita ya tentu adaptasi juga begitu ya dengan situasi di Indonesia supaya ke depan Danantara ini bisa punya tadi ya nilai ekonomi, artinya punya kontribusi ya untuk membangun perekonomian jangka panjang begitu. Ya, sebetulnya kalau dibandingkan dengan INA ya, memang ini pertama tentu masalah ekspektasi ya. Ekspektasi pemerintah terhadap kontribusi bagi perekonomian nasional begitu. Nah, terus kemudian yang kedua tentu dari sisi konteks luasan atau skop dari institusinya itu sendiri ya. Masuk ke infrastruktur itu adalah proyek dengan katakanlah return-nya itu jangka panjang ya. Dan juga manfaat ekonominya juga harus kita lihat dalam perspektif jangka panjang begitu, sehingga tiba-tiba kita langsung masuk ke peringkat 10 besar SWF dunia begitu kan. Dalam konteks aset under manajemennya begitu ya atau AUM-nya begitu. Tetapi benar-benar ini sebuah lembaga yang jauh ya lebih besar daripada yang dikonsepkan di awal yaitu INA tadi begitu Mas. Kata kunci inklusif dan berkelanjutan itu sebetulnya match dengan preferensi dari SWF yang ada di global saat ini ya. Program-program ataupun juga bentuk proyek yang memang punya sisi inklusivitas dan juga berkelanjutan gitu ya. Kalau seandainya tidak terlalu dituntut untuk bisa segera berkontribusi ke perekonomian secara besar ya, tapi lebih melihat ke long term gitu ya. Saya yakin kok itu memang menjadi misi yang mulia begitu dan memang menjadi misi yang memang tidak terelakkan ya, karena memang SWF itu arahnya ke situ memang. Oke, jadi prinsip dasar dari SWF itu
negara ya. Ini adalah suatu institusi yang pemiliknya adalah negara. Jadi negara itu harus punya tujuan dulu yang strategik, sehingga kita harus jelas dulu nih Indonesia mau fokus kemana gitu. Seperti misalkan katakanlah Singapura ya. Singapura itu kan Temasek itu ya di awal-awal memang mendorong infrastruktur yang kaitannya dengan logistik ya, perdagangan seperti itu kan. Sehingga segala sesuatu yang mengait dengan itu, Singapura ingin menjadi hub perdagangan global, dan akhirnya jadi kan gitu loh. Kecanggihan teknologi itu juga mereka masuk ke situ karena memang risetnya besar, potensi resiko gagalnya juga ada gitu ya bagi riset-riset itu. Tetapi kalau kemudian berhasil, nah itu bisa memberikan long term return begitu bagi si SWF tersebut, sehingga itu yang kemudian dimasuki ya. Selain juga tentu saja manufaktur ya, industri itu tetap menjadi bagian dari yang juga disasar oleh dana-dana dari SWF begitu. Pada beberapa komoditas yang kira-kira sudah disonding itu sebetulnya banyak peluang-peluang positif begitu. Artinya ini bisa menjadi, ya memang bisa dikatakan menjadi game changer, tapi jangan dilihat dalam 1 tahun 2 tahun ya, tapi ke depan begitu. Katakanlah misalkan di bagaimana menghilirkan berbagai macam komoditas agro begitu ya, atau juga mineral gitu. Katakanlah kita bicara agro dulu gitu. Nah, selama ini kan banyak komoditas jual mentah gitu kan, sehingga memang harus dihilirkan. Nah, untuk menghilirkan butuh investasi. Nah, kalau dia bisa menggandeng katakanlah joint investment gitu ya dengan berbagai macam katakanlah investor global di bidang agro, nah itu tentu akan sangat kuat gitu. Nah, itu penting karena di awal-awal tentu akan banyak sorotan gitu ya kalau mendanai, kenapa memilih ini dan tidak memilih itu gitu ya, atau dan sebaliknya begitu, sehingga ya benar-benar memang hitung-hitungan ekonomi ya, aspek misalkan IRR ya, internal rate of return-nya gitu ya, terus kemudian atau at least kalaupun IRR-nya nggak terlalu tinggi tapi ekosistemnya benar-benar, ini memang tujuannya membangun ekosistem gitu ya. Saya rasa nanti kita bisa melihat hasilnya dalam jangka panjang begitu. Ya, di dalam negeri sebetulnya konsep ini kalau untuk publik banyak yang mungkin juga masih meraba-raba, quote and quote gitu ya, karena ini memang butuh pemahaman ekonomi dan seterusnya. Saya rasa itu sudah cukup untuk bisa menggambarkan nanti bahwa ini punya potensi bagi perekonomian dalam jangka panjang. Upaya untuk mempercepat bahwa oh iya ada SPF baru, dan memang dana kelolaannya gede kan ya, walaupun tentu investor tidak hanya melihat angka 900 miliar US itu gitu ya. Nah, ini kan seperti yang dilakukan dengan Qatar ya, udah mulai tertarik apa itu Danantara, kemudian mulai itu mereka berkomitmen ya, tapi nanti tentu harus dikawal nih komitmennya gitu supaya benar-benar uangnya masuk ya, katakanlah berinvest dengan berjoin dengan Danantara begitu. Nah, ngelihat preferensi dari SPF global juga, kita jangan kemudian quote and quote berbeda dari mereka ya, mereka preferensinya kepada apa itu istilahnya program-program yang bisa mengatasi climate change misalkan gitu ya. Ya, pertama tentu bagi pemerintah ya, intervensi sangat dalam ke lembaga ini menurut saya jangan gitu ya, sudah ditentukan para pemimpinnya ya, eksekutifnya begitu, sehingga Danantara ini memang harus diberi independensi untuk katakanlah dalam konteks strategic investmentnya kayak apa begitu ya, supaya memang benar-benar profesional begitu. Terus kemudian juga kalaupun ada proyek strategik dari sisi pemerintah, itu benar-benar strategik juga di mata investor ya. Jadi harus dua sisi melihatnya, karena kan nanti dia disuruh nyari investor juga kan, yang menggandeng investor juga gitu. Nah, dalam konteks itu penting sisi-sisi melihat sisi memang hitung-hitungan teknis ekonomi dan seterusnya gitu, bukan karena hanya sekedar dari strategik dari sisi politis gitu ya. Terus kemudian bagi Danantara sendiri ya, saya rasa kalau mereka dikasih kewenangan yang cukup ya untuk membuat katakanlah investasinya strategik gitu ya, apa-apa yang dilakukan memang benar-benar berdasarkan rasional ekonomi dan profesionalitas,
Saya rasa itu cukup untuk bisa membuktikan mereka menjadi benar-benar berkembang begitu. Karena ini modalnya ada gitu ya. Reputasi jauh lebih penting karena kita belum punya track record nih dibandingkan ratusan SWF yang sudah ada di dunia ini gitu. Danantara tuh begini, Danantara itu adalah membongkar kejumudan. Kejumudan kita itu terkait dengan, kalau dalam istilah ekonomi itu adalah saving and investment gap. Jadi kita punya kesenjangan yang cukup besar dari sisi kapasitas untuk mendorong investasi. Nah, persoalan ini menjadi sangat penting, investasi ini sebagai salah satu komponen di dalam pertumbuhan ekonomi. Cina misalnya, itu dalam 20 tahun terakhir, rata-rata rasio investasinya terhadap PDB itu sekitar di atas 40%. Nah, rata-rata pertumbuhan yang diperoleh oleh Cina itu di atas 8% per tahun. Disinilah kemudian Pak Prabowo itu melahirkan Danantara. Jadi Danantara ini kalau kita sudah mengalami kejumudan. Nah, kemudian disitulah Danantara hadir. Danantara hadir jadi untuk mencairkan kebekuan, untuk mendobrak kejumudan seharusnya. Nah, caranya apa yang mesti dilakukan oleh Danantara? Makanya Danantara disebut sebagai akselerator investasi. Jadi Danantara hadir itu adalah untuk mendorong investasi. Itulah konteksnya pentingnya kelahiran Danantara sebagai lembaga. Kita tidak bicara soal pengelolaan yang saat ini ya. Nah, dengan hadirnya Danantara, kemudian Undang-Undang BUMN direvisi. Nah, kemudian lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Danantara. Maka seluruh BUMN yang di bawah Danantara itu posisinya lain halnya. Ini maksud saya Danantara yang ada BUMN yang ada di bawah Danantara atau holding Danantara. Tapi Danantaranya sendiri ini harus dipisahkan. Danantaranya sendiri adalah badan publik yang tetap menjadi objek audit BPK. Karena kepala Danantara, begitu juga pelaksananya, pengurusnya itu kan semua ditunjuk oleh Presiden. Jadi kira-kira kalau kita membutuhkan investasi 10.000 triliun, Danantara dengan uangnya misalkan mengeluarkan duit 4.000 atau 5.500 triliun, sisanya harus bekerja sama dengan pihak swasta. Nah, disitulah urgensinya Danantara, selain kelebihan-kelebihan tadi gitu ya. Makanya semua BUMN sekarang seharusnya bernapas lega. Bernapas lega. Jadi kalau ada persoalan, katakanlah misalkan di PT Pupuk Indonesia, di Pertamina, maka ini tidak lagi menjadi objek mungkin pidana korupsi. Jadi banyak sekali keistimewaan-keistimewaan itu gitu yang dimiliki oleh Danantara. Nah, persoalannya sekarang Danantara begitu dia lahir itu sudah diserbu oleh kritik. Tidak salah masyarakat itu karena masyarakat sayang sama Danantara dan di situ ada uang negara triliunan yang dipertaruhkan di situ. Karena itu yang menjadi penting untuk dilakukan oleh Danantara. Sekarang Danantara harus punya quick win project. Kemudian transportasi terlibat. Jadi Danantara masuk ke direct investment. Carilah sektor swasta atau sektor investasi yang harus menjadi quick win Danantara untuk menumbuhkan kepercayaan publik. Menurut saya, sektor investasi yang bisa dibidik oleh Danantara, yang ini bisa menarik investor asing, itu tetap saja menurut saya terkait dengan hilirisasi. Tapi mindsetnya, jangan membayangkan yang namanya hilirisasi, itu ada di pertambangan. Baik minyak, gas maupun mineral. Bukan hanya itu. Wilayah kita ini kan sebagian besar laut. Kita lihat berapa banyak kapal dari Malaysia, dari Thailand segala macam menerabas masuk ke wilayah kita dan kemudian ditangkap. Itu menunjukkan memang resource kita dari hasil laut itu sangat besar. Jadi artinya yang perlu dipikirkan Danantara untuk direct investment, untuk menarik investor asing. Yang pertama tentu saja yang diperhatikan bahwa kita punya resource.
para pengelola Danantara itu harus punya komitmen kuat untuk menyatakan dan beraksi bahwa mereka tuh bergerak di atas panduan tata kelola perusahaan yang baik. Kalau itu tidak dilakukan, jangan berharap investor akan kemudian percaya pada Danantara. Caranya simpel. Katakanlah memang diperbolehkan misalnya bahwa para pengurus Danantara itu menjabat juga sebagai pejabat publik. Tapi yang masih menjadi komisaris, yang itu kan berpotensi ada konflik of interest, sebaiknya nyatakan diri. Mulai hari ini saya mundur. Itu akan menunjukkan komitmen dan integritas bahwa Anda bekerja bukan dalam rangkap jabatan dan rangkap pendapatan, tapi Anda bekerja dengan komitmen sebagai bentuk pengabdian sebagai profesional. Contoh yang paling gampangnya adalah Temasek. Ketika COVID-19 beraksi di Indonesia maupun di Singapura, tahun 2020, 50% kos yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Singapura itu dibiayai oleh Temasek. Apa efeknya? Pemerintah Singapura tidak perlu berutang. Yang kejadiannya adalah karena separohnya sudah dibiayai oleh Temasek. Pertanyaannya, apa yang sudah dibiayai oleh BUMN kita? Katakanlah dalam tanda kutip backup anggaran bayangan dari punya negara. Jadi ibaratnya apa? Kalau pemerintah punya program 1 sampai 10, dari 4 sampai 10 itu kan bisa ditangani oleh Danantara. Disitulah kelak nanti peran Danantara akan menjadi sangat penting. Tentu kalau Danantara sehat. Danantara sehat itu berarti juga harus dikelola dengan baik. Tata kelola pemerintahan seharusnya menjadi lebih baik. Kenapa? Kalau urusannya bisnis to bisnis, maka diserahkan kepada Danantara yang dalam hal ini adalah subholdingnya atau holdingnya Danantara. Nah, holdingnya Danantara kan bentuknya perseroan, artinya perseroan terbatas. Nah, ini adalah private, sehingga kalau ada investor asing mau masuk, dengan demikian dia lebih percaya. Kenapa? Karena ini adalah B2B, tidak ada urusannya dengan G, dalam hal ini government. Nah, inilah kemudian lanjutan dari revisi yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama pasti satu, PDB per kapita kita itu pasti akan cepat meningkat. Kenapa? Danantara menciptakan proyek-proyek baru yang kemudian menyerap tenaga kerja lebih banyak. Artinya apa? Semua orang akan tingkat kesejahteraannya akan naik. Danantara itu dengan kemampuan kapitalnya dan juga dia menjadi akselerator investasi, dia bisa memilih wilayah. Dia mau invest di mana? Dengan keragaman Indonesia misalnya selama ini katakanlah mohon maaf wilayah timur yang tertinggal misalnya gitu ya. Tapi di sana misalnya banyak kekayaan ikan misalnya hasil laut. Maka orang-orang di wilayah ini selain mereka terserap pekerjaan, kemudian mereka juga tingkat kesejahteraannya akan naik. Ketika urbanisasi terjadi di Jawa, maka jangan heran kalau suatu ketika terjadi kemandekan di ekonomi di Jawa, baik dari persoalan ketenaga kerjaan, transportasi, kepadatan penduduk. Nah, ini juga yang harus dihindari dalam jangka yang sangat panjang. Danantara itu dengan hubungannya dengan BUMN lain itu bukan bersinergi, tapi Danantara adalah mengorkestrasi seluruh BUMN yang ada di bawahnya. Dengan cara yang seperti ini, cerita-cerita lama bahwa ada tumpang tindih antar BUMN masing-masing main di ceruk yang sama. Nah, ini mudah-mudahan tidak ada lagi. Mungkin nanti dengan ada Danantara, BUMN karya kita, satu ada yang difokuskan di wilayah Sumatera, ada yang difokuskan di wilayah Kalimantan. Terus di mana-mana dibagi-bagi sehingga semua memainkan peran dengan baik. Dengan begitu, yang terjadi kemudian tadi ketimpangan ekonomi antara Jawa dengan non-Jawa, antara Barat dengan Timur itu akan semakin menipis. Jadi disitulah fungsi orkestrasi yang dilakukan oleh Danantara.
Yang pertama, tunjukkan bahwa bapak-bapak, ibu-ibu yang mengelola Danantara ini itu adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Di antaranya membuktikan Anda tidak rangkap jabatan, terutama jabatan publik. Yang kedua, buat quick win. Quick win project yang untuk menunjukkan bahwa, hey, Danantara ini loh. Sekarang gini, kalau Danantara yang lebih dulu maju, yang lebih cepat, itu adalah investasi di portofolio, katakanlah investasi di instrumen-instrumen keuangan, maka orang akan melihat itulah wajah Danantara. Tapi kalau Danantara, proyek quick win-nya itu ada di direct investment, di sektor real, maka orang akan menganggap inilah Danantara. Proyek direct investment yang berpotensi menyerap tenaga kerja besar dan akan menjadi akselerator perekonomian. Setidak-tidaknya lakukan dua hal itu.